Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini. Seandainya oh taklah kaca, coba berkaca tuh bedak 2 kilo Pak, seminggu nggak ditegur sampean Pak, tapi duduk-duduk di depan TV sampean nonton TV, istri bertanya, Dek atau Mas, kira-kira kebetulan di situ RCTI atau ya TV Indonesia, saya juga nggak tahu TV apa ya, anggaplah TV Indonesia yang cantik-cantik gitu, Mas kira-kira antara dia dengan aku cantikan mana Mas, gitu kan. Sampean jangan terlalu polos Pak, belajar tauriah sedikit. Kalau Anda bilang cantikan situ Mak, waduh sakit hati perempuan Pak, sakit hati. Bilang saja, ya Allah Mama dengan itu cantikan Mama Maksudnya bohong? Enggak bohong. Mama dengan itu apa? TV yang enggak berhidung, TV yang enggak bertelinga, TV yang enggak bermata. Kira-kira bini sampean makan celeng ki adik mata Pak, ki adik pepe, betul? Ya perlu seperti itu. Masya Allah, ini terkadang nggak ngerti para kaum laki-laki ini. Waktu belum menikah, Masya Allah Dek, adik ini cantik jelita, bulu matanya lentik, matanya bulas seperti burung. Waduh, Masya Allah, burung apa kayak gitu yang bagus ya, bodinya kayak gitar Spanyol, Masya Allah. Setelah punya anak 4, Dek, abang salah lihat Dek, badanmu kok gendut sih Dek, kayak drum Dek. Abang salah lihat kali dulu Dek, jangan begitu, kesian Pak, sakit hati Pak. Dibalas sama ibu-ibu, sama Pak, Masya Allah Pak, dulu mungkin saya salah lihat Pak, saya pikir Bapak itu gantengnya kayak Amitabh Bachchan Pak, kalau sekarang baunya kayak belacan Pak. Nah ini wanita seperti itu ya, puji dia. Wanita itu Masya Allah bukan harus dicaci, bukan untuk dijadikan pembantu, bukan untuk dijadikan pesuruh, tapi wanita adalah pelengkap hidup. Seganteng siapapun Anda, sekaya siapapun Anda, tanpa istri sampian kecelepan Pak. Betul atau betul? Kedinginan, ya Allah Bib saya punya selimut Bib, ya Allah walaupun selimut dilapiskan 7 lapis 10 lapis, sebelum Anda memiliki selimut yang hidup, tiada guna itu selimut Pak. Betul atau betul? Itulah wanita. Wanita itu ngeseli tapi kalau nggak ada dicari. Tapi wanita solehah tidak. Wanita solehah itu Masya Allah, wanita solehah, ajib wanita solehah itu. Kalau Anda yang ditakdirkan punya suami di sini, resepnya wanita solehah ini lihat. Yang pertama, wanita solehah ialah idza nadharaha zaujuha asarrathu, apabila dipandang oleh suaminya bikin senang suaminya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bagaimana ingin menjadi suami ataupun bikin senang suami? Suami baru pulang sudah diomelin. Jamun kaki bang tanya kanan bini bang. Dari pagi sampai monet tak monet bah ngaji hatam Pak. Masya Allah. Bagaimana mau dianggap wanita solehah seperti ini? Kesian jantungan selaki laki ngurusi travel tak marah, jegek jantungan Pak. Tapi wanita solehah bukan seperti itu. Abang yang murung dibikin seneng sama si suami, si istri. Kenapa abang murung bang? Udah Dek bukan usaha. Ya Allah bang, abang jangan mikirkan usaha bang. Abang jangankan hidup di rumah kontrakan, ke lubang semut pun aku ikuti bang. Begitu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Itu pertama. Yang kedua adalah idza shallatil mar'atu fardhaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Dalam satu riwayat dakhalatil jannata min ayyi babin sya'at. Siapapun wanitanya yang
menjaga sholat 5 waktunya, yang menjaga puasanya di bulan Ramadannya, yang menjaga kehormatannya tidak diberikan kepada siapapun kecuali suami yang halal, yang taat kepada suaminya, maka pasti dia akan masuk surga. Enak bagi wanita. Nggak ada jaminan laki-laki satu hadis pun khusus untuk laki-laki masuk surga, tidak ada. Tapi wanita hanya 4 syarat: jaga sholatmu, jaga puasamu, jaga kehormatanmu, taat kepada suamimu. Sering saya contohkan, ya Allah ibu ngapain susah-susah cium hajar aswad rapi-rapi, pagi-pagi loh kening suamimu kecup bu, sama dengan ibu mengecup hajar aswad bu. Jawab ibu, Pak Ustaz, iya Pak Ustaz, kalau suami saya ganteng seperti Pak Ustaz, kalau suami saya jelek pakai abu jelek, tong boleh Pak Ustaz. Ini wanita, ya. Contohnya, yang terakhir, wanita untuk menjadi solehah. Tadi yang pertama dipandang suaminya ternyata bikin senyum suaminya. Yang kedua syaratnya yaitu sholat dijaga. Yang kedua puasa dijaga, jaga kehormatan dan taat kepada suami. Itu wanita solehah. Yang terakhir kriteria ataupun kategori wanita solehah adalah yang memiliki sifat gila separuh, waras separuh. Pahamkan ini. Coba nanti ini tanya sama bapak-bapak, kalau omongan saya benar alhamdulillah, tapi kalau saya salah nggak mungkin. Pasti seorang suami tatkala memiliki wanita seperti ini, gila separuh, waras separuh, dialah wanita yang solehah. Masa iya Pak Ustadz? Iya. Kapan warasnya Pak Ustadz? Waras tatkala di luar kamar. Gak mungkin wanita dikatakan waras pahaduk, boleh kanan, boleh kacer, main mata laki noreng, betul? Tegur sana, tegur sini, main telepon di depan di jalan, di Jeddah, bukan di Jeddah, di Jepang. Tersinggung nanti. Telepon, di mana Mas? Coba boleh. Kan nggak ajib. Wanita coba lihat pakai abaya seperti ini, surga. Jalan yang rapi, waras di jalanan. Jangan tolah-toleh, lihat gedung, ageleng-ageleng. Nggak ajib, bukan wanita solehah seperti itu. Waras di jalanan. Kapan gilanya Bib? Gila di dalam kamar. Suaminya yang tertidur bangunin. Orang gila ngamuk nggak? Ngamuk. Oh kok lamuk bu, di atas bebo kepi pokok. Ngamuk. Muntak senang selaki tak tarang tentu. Kan? Ini dia. Jadi Anda pulang ke sini harus gila separuh, waras separuh. Waras di luar kamar, jangan bicara yang tidak baik, jangan bicara kotor, jangan bicara yang haram di luar kamar, tapi di dalam kamar gilalah Anda, ngamuk Anda. Yang namanya ngamuk, bang ngamuk bu, pokok ngapain ngamuk, tak bisa bang, pakai berempat, ayo bang. Insya Allah wanita seperti ini itulah menjadi idaman setiap laki-laki. Jujur bapak, betul atau betul? Ini kebahar-moro keluar dari pesantren, mentang-mentang punya, mohon maaf ya, meniru bunyai atau meniru Syarifah, pakai abaya, tidur sama suami, kita cukup pegu, tidur sama suami dengan jilbabnya, dengan rukuknya, macam sebi laki. Bang itu dibunyai lok mar kamar, jangan di luar kamar jadi bunyai, di dalam kamar harus you can see. Ya, gitu. Iya, orang itu harus memiliki dua sifat wanita solehah, harus ke Arab-Araban, harus ke Barat-Baratan. Kapan ke Arab-Araban? Di luar kamar. Kapan harus ke Barat-Baratan? Di dalam kamar. Betul atau betul? Ini enggak di dalam kamar. Angkui gerbek 1 minggu nggak dicuci pakai sama tidur sama suami, dia rumah sere terus laki. Maksudnya gimana, mau semangat gitu kan? Bayangkan seminggu nggak dicuci dipakai tidur sama suami, giliran di luar, masya Allah nggak beli buka. Macam mana kayak gini? Salah konsep kehidupan.
Coba lihat para habaib, coba lihat para kiai, istrinya di luar kayak Bu Nyai, masya Allah, kayak Arab-Araban. Di dalam kamar belikan baju sebaik mungkin, belikan baju yang seartis-artis mungkin, karena di sini tempat Anda gila-gilaan. Betul? Betul. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya walaupun dianggap jorok nggak apa-apa, tapi praktekkan, insya Allah suaminya senang. Insya Allah. Malam ini kalau Anda gila, yang biasanya mungkin tidak ada, gila-gila, besok ditambah jajan Anda, yakin. Allahumma sholli ala Muhammad. Yakin ya, ini dia. Kalau saya happy, saya di rumah nggak bayangkan kalau saya tidur seandainya seperti ini, suami istri kemudian kayak berjilbab atau pakai cadar, mikir gimana bikin anak. Nah mohon maaf, ini kan beristri semua kan? Ya alhamdulillah, ini bukan jorok Pak, tapi ini konsep kehidupan supaya untuk menggapai sakinah mawaddah warahmah. Tapi yang sengaja saya bicara seperti ini bagi yang bujang-bujang supaya cepat menikah. Bagi yang perawan-perawan, menikahlah. Tapi Anda seorang wanita tidak harus mencari, tapi menanti. Itulah wanita yang solehah. Jangan umbar di Facebook, jangan umbar di Instagram, jangan umbar di media. Siapa yang mau maju padaku? Ini wanita murahan. Betul? Biarkan seperti itu. Kalau dia bilang, Dek, abang mau melamar, hadapi bapakku yang kumisnya seperti Pak Sakira. Nah, gitu ya. Ini yang terakhir. Maka saya ceritakan Hatim Al-Asam tadi, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ini luar biasa main hadroh. Dari pertama tuh kayaknya nggak bisa, ternyata sangat hebat, masya Allah. Allahumma sholli alaihi. Ya, Hatim Al-Asam setelah izin kepada istrinya, Dek, abang mau haji. Abang mau haji gimana Umi? Diizinkan nggak? Uminya, istrinya ngomel, wajar. Pak, makan apa kami Pak? Ayo Bapak haji silakan, tapi tolong dong sisakan bekal untuk saya, untuk anak-anak Bapak. Akhirnya dia bilang sama anaknya, nak gimana nak? Dia bilang, Umi, ya lihat anak soleh nih, ini penting punya anak soleh. Makanya kita berdoa mudah-mudahan anak kita soleh-solehah semua. Dia bilang, Umi, sebelum Abah lahir yang memberikan rezeki kepada kita siapa Mi? Allah nak. Seandainya Bapak tiada Mi, apakah Allah tiada Mi? Tetap nak. Seandainya Abah di sini ada Mi, ada Allah nak. Seandainya Abah pergi ke Mekah dan Madinah, apakah Allah juga ikut pergi ke Mekah dan Madinah Umi? Oh iya ya. Anak soleha. Udah Bapak berangkat Bapak, diantar, dirapikan tasnya sampai diizinkan. Masya Allah, berangkat si Bapak. Bapak betul-betul tawakal, tapi kelas tawakal luar biasa ini Hatim Al-Asam ini, masya Allah. Tatkala di perjalanan bersama kafilah, dia gundah gulana pikir, ya Allah, mudah-mudahkan ya Allah sampaikan ke Mekah dan Madinah dalam keadaan selamat, tawakal ya Allah. Di perjalanan kafilah itu kan ada pimpinannya. Ada pimpinannya. Pimpinan kafilah disengat kalajengking, Pak. Disengat kalajengking, kesakitan, nggak bisa jalan. Dikumpulkan pasukan-pasukannya atau kelompoknya dan geng-gengnya, tolong ayo bawa aku ke dokter. Dibawa ke dokter nggak bisa sembuh, dibawa ke tabib nggak bisa sembuh, dibawa ke tukang orang pinter nggak bisa sembuh. Akhirnya mereka bilang, cobalah ada di antara kalian orang yang soleh yang bisa mendoakan kepada Allah, aku ingin haji dan aku ingin sampai di Madinah ziarah kepada Nabi. Akhirnya ada bilang, coba
Di sana ada, di kemah sebelah itu ada yang namanya Hatim Al-Asam, orang wali. Dia ibadahnya Masya Allah, kita minta doa sama dia. Dipanggil, panggil ke sini, dipanggil, ya Syekh Hatim, maafkan saya ini digigit kalajengking, saya ingin haji, saya ingin ibadah, doakan saya, mudah-mudahan saya sembuh. Syekh Hatim berdoa, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Dikasih air, sembuh Pak. Subhanallah, karamah dari Allah, sembuh. Akhirnya yang saudagar kaya ini pimpinan kafilah saking senangnya dan dia sembuh, dia bilang, Syekh Hatim, ongkos PP-mu berangkat dan kepulanganmu, hotelmu, tempat penginapanmu, makanmu, ongkos semuanya dari A sampai Z aku yang nanggung. Masya Allah, sujud syukur Syekh Hatim, langsung menangis, ya Allah, alhamdulillah, kau buktikan tawakalku ya Allah, sehingga Allah kau kirimkan orang yang dermawan, sakit lagi ya Allah, ada sebab musababnya, kau sembuhkan dengan doaku ya Allah, lakal hamdu ya Rabb. Dan dia meneteskan air mata, tapi aku gak tahu ya Allah, apa yang terjadi dengan anakku dan istriku, apa yang mereka makan. Subhanallah, 6 hari berlalu, kafilah berjalan. Ibu mulai manggil anaknya, nak, persiapan gandum makin habis nak, minyak makin habis nak, lauk pauk makin habis nak. Hari ke-7, hari ke-8 dia pegang perutnya, nak, mama kelaparan nak, mama kelaparan, akan mati dalam kelaparan. Ketawa si anak, ketawa dia, bingung si ibu, nah, kenapa engkau ketawa? Ibu menangis, kau tertawa nak. Akhirnya si anak bilang, Bu, kita ini kurang tawakal. Masa iya karena bapak pergi kemudian Allah ikut pergi, Bu? Ayo kita berdoa kepada Allah, sholat kita berdoa. Oh iya, nah, ayo kita ambil air wudhu dan berdoa kepada Allah. Tatkala berdoa, persis ada pintu rumahnya yang berbunyi digedor oleh seseorang. Tatkala dibuka, siapa? Rombongan raja lagi jalan-jalan, rombongan gubernur lagi jalan-jalan. Kemudian gubernur kehausan, dan tatkala kehausan persis di depan rumahnya Hatim Al-Asam, dan dia bilang, ini rumah siapa? Tolong mintakan air minum untuk saya. Ajudan dari presiden atau gubernur itu menggedor pintu. Tatkala dibuka, siapa di bawah? Saya ajudan daripada gubernur. Gubernur minta air putih. Ya Allah, kata si istrinya Hatim Al-Asam, makanan sudah tiada, tambah lagi air dipinta oleh si raja. Musibah di atas musibah, kalau nggak dikasih bahaya, dikasih kami akan mati tanpa kelaparan, terpaksa dikasihkan. Subhanallah, raja tatkala minum air ini Pak, lebih jernih atau lebih dingin daripada air yang ada di baroda ataupun yang ada di kulkas-kulkas rumahnya masing-masing. Dan bertanya si raja, ini rumah siapa? Semenjak aku hidup belum pernah aku merasakan nikmatnya air seperti ini. Mereka bilang, ya raja, wahai gubernur, ini rumahnya seorang wali Hatim Al-Asam. Masya Allah, panggil Syekh Hatim, aku akan berikan hadiah. Syekh Hatim sekarang lagi berangkat haji. Panggil anaknya dan keluarganya, dipanggil istrinya. Wahai pengikut-pengikutku, menteri-menteriku, pegawai-pegawaiku, petinggi-petinggi negara, aku akan mencopot sabukku karena aku merasa puas dengan air yang diberikan oleh istrinya Hatim Al-Asam. Sebagai penghargaan daripada aku memberikan sabuk dan seisinya. Kita tahu ya, kok dulu orang dulu itu pakai sabuk, di situ kantong uangnya, berliannya, semuanya, hartanya di situ diberikan. Semua yang orang ikut menjadi pengawal si raja dan gubernur mencopot sabuknya, diberikan kepada istrinya Hatim Al-Asam. Ada saudagar kaya yang datang kepada istri Hatim Al-Asam, wahai ibu, ini sabuk yang berjumlah 40 atau lebih ini ibu kan gak butuh. Kata si ibu, enggak, saya gak butuh, saya butuh beras, saya kelaparan. Ibu, saya beli sabuk yang 40 atau lebih ini dengan harga yang semahal-mahal mungkin, karena saya akan memberikan penghargaan kepada raja. Saya akan kembalikan sabuk-sabuk ini kepada petinggi-petinggi negara. Ya udah, beli saja, kata si istrinya Hatim Al-Asam. Dibeli dengan harga yang sangat tinggi, yang diceritakan pada saat itu 7 turunan insya Allah nggak bakalan kelaparan. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tatkala itu berangkat si raja, sabuknya sudah dikembalikan dan diganti dengan uang oleh saudagar kaya ini, oleh pengikut-pengikut raja.
Si ibu senang Riana, alhamdulillah kau memang betul anak keramat nak, kau anak azimat nak, berkat engkau kita kaya raya nak, 7 turunan kita nggak bakalan miskin nak. Ayo undang tetangga kita, keluarga kita, kita bikin walimah, kita bikin acara besar-besaran, kita bikin acara yang sangat besar, sembelih kambing, sapi, unta dan sebagainya. Tatkala mereka diundang, mereka berpesta pora, berpesta ria, ketawa, anak menangis di pojok. Ajib. Seminggu yang lalu ibunya kelaparan, atau 2 hari yang lalu ibunya kelaparan, dia tertawa. Tapi sekarang ibunya bahagia dan tertawa, dia menangis. Ibu heran, nak, tadi ibu kelaparan, kemarin ibu kelaparan kau tertawa, sekarang ibu bahagia dan memiliki harta, kau menangis, ada apa nak? Coba lihat, Bu, saya teringat seorang raja yang juga dia manusia, yang hartanya juga pasti ada batasannya, bisa memberikan kekayaan kepada kita karena kasihan kepada kita, Bu. Dan kekayaan itu insya Allah 7 turunan daripada putra putri ibu nggak bakalan kelaparan. Lantas bagaimana, Bu, kalau seandainya Allah yang maha kaya memandang kita dengan rahmah, memandang kita dengan cinta, memandang kita dengan ridho, kita nggak mungkin disiksa di akhirat, Bu. Kita nggak mungkin disiksa di kuburan, Bu. Kita nggak mungkin masuk neraka dan Allah akan menjamin dunia kita. Ibu memeluk si anak, nak, kau memang betul anak yang soleh. Ini yang kita harapkan para hadirin. Kita kadang bahagia diberi bos kita, kita bahagia diberi atasan kita dengan hadiah. Pernahkah kita teringat bahwasanya Allah lebih kaya dari mereka? Allah lebih hebat daripada mereka. Allah di atas segala-galanya. Adik-adikku, sahabat-sahabatku, abang-abangku, la ta'tamid ala ahad. Jangan kita hanya bersandar kepada siapapun. Boleh kita berniaga, boleh kita berjoin, tapi ingat di atas segalanya ada Allah. Jangan tinggalkan syariat Allah. Jangan tinggalkan apa yang dibebankan oleh Allah. Salatlah engkau, bangunlah di tengah malam, teteskan air matamu tatkala kita sujud pada Allah. Ya Rabb, aku tinggalkan anak dan istriku, aku tinggalkan keluarga aku demi untuk membahagiakan mereka. Ya Rabb, ada di antara kalian yang berpisah dari suaminya di Indonesia, kalian rela bekerja di sini untuk mencari nafkah yang halal. Ada di antara kalian istrinya, anaknya di rumah, yang mereka juga rindu pada kalian, merindukan kalian, tapi demi untuk menyambung kehidupan dan bikin bahagia mereka, maka jangan khianati cinta kalian. Jangan kalian semena-mena, jangan kau berbuat dosa, jangan kau berbuat haram, karena haram adalah murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritanya istrinya Hatim, sang raja bisa memberikan nikmat secara lahiriah karena raja masih kasihan kepada rakyatnya. Kalau raja yang kekayaannya masih terbatas bisa berbuat baik, lantas bagaimana Allah yang kekayaannya tiada batas, kekayaannya tidak terbatas, keagungannya tidak terbatas? Dekatkanlah pada Allah, seringlah menyebut Allah, seringlah mendekat kepada kekasih-kekasih Allah. Dekatkan dirimu kepada Nabi Muhammad, dekatkan dirimu kepada orang-orang yang soleh. Ingat, tatkala kalian bermaksiat, ingat anakmu yang di Jawa, ingat anakmu yang di Indonesia. Mereka adalah harapan masa depanmu, mereka adalah harapan masa depan. Masukkan mereka ke pesantren, masukkan mereka ke tempat-tempat ibadah, masukkan mereka ke tempat-tempat pendidikan. Tatkala engkau meninggal dunia, mereka yang akan mendoakan kalian. Ini yang saya yakin sampaikan. Dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan perkumpulan seperti ini Allah ridhoi kita, Allah banggakan kita. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami duduk di tempat ini, ya Allah. Kami rela berpisah dengan anak-anak kami, ya Allah. Kami ingin memberikan rezeki yang halal kepada mereka, ya Rabb. Kami ingin melihat mereka di masa depan bahagia. Mereka tidak merasakan sengsara seperti kami di masa kecil dulu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin memiliki putra-putri yang soleh-soleh, ya Allah, yang tatkala kami meninggal dunia mereka mampu mensolati kami, mereka mampu mentahlili kami, mereka mampu mendoakan kami, ya Allah. Mereka mampu membaca Yasin untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah artinya dunia tatkala kami jauh darimu, ya Allah, tatkala kami dimurkai olehmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan
Kami hanya bisa berdoa. Kami hanya berusaha, kami cinta kepada keluarga kami. Kami rindu anak-anak kami ya Allah. Tapi karena nasib ya Allah, kami jauh di rantau orang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jaga mereka ya Rabb, jaga mereka ya Rabb. Ya Rabb. Nanti di akhirat semua kita akan menghadap Allah, dan Allah akan bertanya, anakmu kau didik atau tidak? Allah bertanya pada kita, istrimu kau didik atau tidak? Kita para bapak akan masuk neraka tatkala istri kita tidak menjadi wanita soleha. Anak-anak kita tidak tahu mengaji, anak kita tidak tahu membaca Al-Quran. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan perkumpulan ini perkumpulan kau buka pintu taubat untuk kami ya Rabb. Jadikan perkumpulan ini ketenangan batin untuk kami ya Allah. Terima kasih ya Rabb. Lakal hamdu ya Rabb. Lakal hamdu ya Rabb. Jaga saudara-saudari kami ya Allah. Mereka adalah saudara-saudari kami yang hidup di rantau, yang hidup jauh dari keluarga mereka ya Allah. Mereka ingin bahagia ya Allah. Mereka ingin berkumpul bersama keluarga ya Allah. Tapi keadaan yang memisahkan mereka dari anak dan istri mereka ya Allah. Ada di antara akhwat-akhwat kami, saudari-saudari kami yang rela berpisah dengan anak dan suaminya. Jaga iman mereka ya Allah. Jaga iman mereka ya Allah. Jaga iman mereka ya Allah. Berikan keluasan rezeki kepada mereka ya Allah. Jadikan rezeki mereka rezeki yang barokah ya Allah. Ya Rabb, tatkala kami harus meninggal dunia, hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni ya Rabb. Ya Rabb. Bapak ibu kami ya Rabb. Ala hadhihi niyyah wa kulliyatin salihah wal afiyah al-Fatihah. Minta maaf pada para jamaah hadirin wal hadirat, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Harmonis, Khairul Anam, sahabat-sahabat kami, Pak Haji Akbar. Ini keluarga saya ada di sini, Ustaz Sobri, Ustaz Arizona, Pak Haji Akbar, dan juga Abdurrahman, teman-teman kami yang selalu dekat dengan saya. Terima kasih. Mari tanamkan ukhuwah di antara kita. Saling ingat, nanti di akhirat pasti di antara kita akan membutuhkan syafaat satu sama lainnya. Minta maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.